Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saat ini saya sampaikan bagaimana syafari antara Gus Abbas dan Kiai Maduddin Usman Al-Bantani di daerah Jawa Tengah terkait dengan pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di DPD, baik itu di Blora, Demak maupun Temanggung. Saat di Temanggung, Gus Abbas menyampaikan bahwa perlunya sinergitas antara PWI Laskar Sabilillah dengan penganggit seni budaya yang ada di bumi Nusantara ini. Jangan sampai Islam hanya terbelenggu oleh politik dan politik hanya dimanfaatkan untuk bagaimana membesarkan sebuah angan-angan yang nantinya justru akan membelenggu Islam itu sendiri. Perlunya kolaborasi antara seni budaya, Islam, adab, budaya etika yang semuanya diajarkan oleh Wali Songo dan para ulama di bumi Nusantara ini sudah harus mulai dibangkitkan kembali. Bagaimana budaya lokal, keramah tamahan, kelembutan, baik itu tutur kata seni budaya, karena seni itu sendiri juga merupakan sebuah anggitan para ulama dan Wali Songo, mempunyai sebuah filosofi tersendiri dari gerakan-gerakannya. Sehingga bagaimana kita selaku penerus perjuangan Wali Songo untuk bisa membangkitkan kembali ajaran-ajaran beliau, karena sebagai contoh antara Spanyol dan India, bagaimana Islam selama 800 tahun musnah terkikis, di India 600 tahun terkikis. Indonesia harapannya dari kemerdekaan sampai dengan saat ini tentunya belumlah selama Spanyol dan India. Maka dari itu Gus Abbas menyampaikan bagaimana perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk bisa bagaimana membangkitkan kembali ajaran-ajaran Wali Songo, ulama-ulama Nusantara terdahulu sangat terjadi sebuah kolaborasi antara masyarakat dengan para ulama, antara ulama dan masyarakat melalui seni dan budaya. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Abbas menyampaikan hal tersebut saat pelantikan PWILS Kabupaten Temanggung. Sekali lagi mohon maaf dengan kegagalan Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada sanggar seni, ini menurut saya saudara-saudara sekalian, data-data sanggar seni ini sangat penting. Ini adalah merupakan kekayaan kita sebagai orang Jawa. Ini adalah kekuatan kita di dalam masalah keagamaan. Kenapa sebabnya? Sebab dulu orang-orang tua kita menciptakan satu seni-seni dan budaya kita adalah sangat erat hubungannya dengan spiritual, sangat erat hubungannya dengan nasihat, sangat erat hubungannya dengan perilaku dan sikap hari-hari. Bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara menghadapi orang tua, bagaimana cara menghadapi huru hara, bagaimana cara menghadapi fitnah, bagaimana cara kita menghadapi segala sesuatu fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Ini semuanya diciptakan, digambarkan di dalam satu karya seni yang disebut adalah seni dan budaya yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, khususnya adalah yang ada di Temanggung. Maka saudara-saudara sekalian, saya bersikeras menekankan kepada panjenengan semua, kalian semua orang Indonesia harus berani transformasi diri, mengislamkan kembali, mendekatkan kembali seni dan budaya orang tua kita dengan Islam. Sementara ini dijauhkan. Kapan ada sandatrari ditampilkan di acara maulid? Yang ada adalah maulid solawatan, solawatnya semuanya gorak, akhirnya gerak-geraknya akhirnya joget-joget. Lebih baik mana joget-joget dengan tari-tarian? Tari-tarian itu gerakannya teratur, dan tari-tarian itu gerakannya penuh dengan makna, diatur sedemikian rupa oleh para wali, para ulama.
Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan, yang punya Atlas Wali Songo, bahwasanya adanya seni budaya di tanah Jawa merebak itu ketika terjadi Islamisasi. Makanya saya yakin seluruh budaya, mungkin 90% budaya Jawa dan budaya Sunda, termasuk budaya Nusantara, itu sudah diiskan oleh para wali. Jadi mari kita lekatkan kembali, karena sementara ini dijauhkan oleh Wahabi, dikafirkan oleh Ba'alwi, dianggapnya mirip dengan Hindu dan Buddha. Katakan kepada mereka, tidak, adalah warisan daripada budaya kami, dan ini adalah nilai-nilai luhur. Ini adalah nilai-nilai spiritual yang telah dibangun di saat para leluhur kita membangun sebuah bangsa yang bersuku-suku, yang berbeda-beda agama. Maka saudara-saudara sekalian, dengan adanya seni budaya yang sangat luar biasa, yang dilahirkan dari pemikiran spiritual, dari hati nurani yang sangat dalam, ajaran-ajaran Wali Songo yang sangat dalam, ini saudara-saudara sekalian, kita dan para leluhur kita, saudara-saudara sekalian, seperti yang terapati Gajah Mada, mampu mempersatukan Nusantara, tidak terpecah belah, lebih daripada ribuan suku, ribuan bahasa, tapi kita bersatu dalam negara Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah dalam sejarah. Kalau seumpama Anda mengagungkan Yaman, mana kehebatan Yaman? Kalau Anda mengagungkan Tarim, mana kehebatan Tarim? Anda mengagungkan Irak, mana peradaban Irak? Kalau Anda mengagungkan orang-orang yang lain, mana? Tunjukkan kehebatan yang telah dimiliki oleh leluhur kita semua. Di dunia ini tidak ada seperti leluhur kita, enggak ada, tidak akan bisa ditemukan. Saudara, jangan tertarik kepada Islam politik. Ada Islam politik, ada politik Islam. Politik Islam tidak akan membawa nama Islam, tapi yang dibawa adalah nilai Islam. Islam politik selalu menjual agama Islam, tapi karakteristiknya jauh di luar nilai Islam. Ini kipas anginnya dimatiin aja. Biasanya kalau ada tamu di Cirebon, kiai itu sebelum ngomong disuruh makan dulu. Ini suruh ngomong dulu, makanya ini kali. Udah kiainya nggak dikasih, belum dikasih makan, disemprot pakai angin, ya masuk angin ini. Panitia harus tanggung jawab kalau saya sakit lagi. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya beri contoh, saudara-saudara sekalian, yang namanya Spanyol Islam dikuasai oleh Islam 800 tahun. 800 tahun, 800 tahun, Pak, dikuasai Islam, Pak. Subhanallah. Tapi luar biasa, 800 tahun dikuasai Islam. Eropa dengan kekuasaannya di Timur Tengah sangat luar biasa. Spanyol Islam menguasai dengan jargon Islam 800 tahun. Tapi ada cerita, saudara-saudara sekalian, cerita yang sangat menyedihkan. Apa? 800 tahun kekuasaan Islam ditumbangkan oleh kekuasaan Tartar. Hanya 2 tahun, tumbang jatuh, Islamnya cur. Sekarang jangankan di kekuasaan Islam, di Spanyolnya pun tidak ada Islam, tidak bisa berkembang Islamnya. Pelajaran, leluhure panjenengan iki mikir, wali panjenengan mikir, mung orang nafsu etok, orang sewot-sewot etok, mikir. Wa yurikum ayati la'allakum tatafakkarun. Kalau Allah sudah memberikan ayat dan tanda-tanda kepada kalian semua, maksudnya apa? Supaya kalian berpikir. Terus cak lontong tuh mikir. Gini apa mboten? 800 tahun kekuasaan Spanyol Islam ditumbangkan 2 tahun.
Subhanallah, sangat tragis sekali pengusiran orang-orang Islam dari Spanyol. Kalau tidak diusir suruh masuk Kristen. Itu adalah sejarah. Nomor 2, saudara-saudara sekalian, oke, boten napa-napa. Ya kiai kudu sabar. Kowe jenenge wong luweh dikei sekul malah dikei kopi, ampun sabar. Jenenge kiai ke ono sing gatuki ya. Alhamdulillah. Ini supaya kalian paham, jangan mudah terkecoh dengan orang-orang yang sering mengatasnamakan Islam, sementara mereka hanya menjual nama Islam, tapi mereka tidak mengerti tentang makna peradaban Islam. Subhanallah, saudara tahu India dikuasai Islam 600 tahun. Boten percados kula ting India 6 tahun. Mila kula niku saged basa India. Satu-satunya kiai NU yang bisa bahasa India saya, Ki Imaduddin Buya Said Akil, kalah sama saya masalah bahasa India. Kalau saya mendengarkan bahasa India saya ngerti artinya. Kalau Ki Imad cuma bisa begininya aja, paling-paling nggak ngerti artinya. Saudara-saudara sekalian, India dikuasai Islam 600, dari mulai akhir Banu Abbasiyah sampai kerajaan Mughal India. Telapak-telapak, tapak-tapak daripada keislaman tersebar di seantero India, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Saudara-saudara sekalian, Islam berkembang sampai konon katanya perkembangan dan kejayaan Islam yang ada di India menggeser peradaban ilmu hadis, menggeser peradaban ilmu tafsir. Yang tadinya di Irak bergeser ke Mesir, yang tadinya di Mesir bergeser ke India. Maka di India di sana banyak pakar-pakar hadis, Pak. Makanya saya oleh abah saya di sana suruh ngambil hadis. Yang suruh ke India siapa? Gus Dur. Pada waktu saya selesai sekolah itu, Gus Dur itu memberikan alternatif, nggak ada yang enak. Makanya umi sayanya ngamuk-ngamuk, apa itu Gus Dur itu? Oh, alternatifnya kok ono sing petok. Satu punya Gus Abbas suruh sekolah di Israel. Waduh, sekolah di Israel gimana? Anjuran aku pripun? Oh, orang alim yang ada di Mesir itu banyaknya nyari duitnya di Israel, jadi diambil ilmunya, jangan Israelnya. Enggak mau, nanti kalau ada apa-apa malah fanatik Israel apa. Kalau enggak di mana? Kalau enggak di Irak punya. Wah, di Irak lagi perang, waduh bahaya, peluru nyasar niku bahaya. Akhirnya malah di India. Kata umi saya bilang, Gus sampean kok memberikan alternatif kok enak sih Gus ya. Di India gua pasti terkenalnya paling-paling ono Amitabh Bachchan tok nih. Kata Gus Dur mengatakan, ora Gus, di India sampai akan menemukan berlian. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada India. India ini dikuasai Islam 600 tahun, Pak. Kira-kira Indonesia merdeka kira-kira merdeka tahun 45. Dari tahun 45 sekarang ke 2024, 1945, 2024 kira-kira sudah 600 tahun apa belum? Sudah 600 tahun apa belum? Boro-boro 800, 600 tahun apa belum? Kalian harus tahu bahwa India dikuasai Islam itu 600 tahun. Saudara-saudara sekalian, hebat, kerajaannya luar biasa, ditakuti oleh semua orang. Iya, peradaban keilmuannya sangat tinggi, diakui, betul. Tapi ada kisah tragisnya. Apa kisah tragisnya? Yaitu adalah segitu hebatnya India dikuasai Islam 600 tahun,
tapi ditumbangkan oleh kekuasaan Inggris hanya 1 tahun. Jatuh India, sampai detik ini Islamnya tidak bangkit lagi. Saudara, waliullah, para wali Indonesia mikir, kiai ulama Indonesia mikir, para leluhurnya sampean mikir, bukan orang bodoh tapi ulama besar, orang alim pemikir yang sangat luar biasa. Ini kira-kira faktornya apa? Ternyata faktornya salah satunya adalah ternyata kekuatan Islam yang ada di Spanyol dan ada di India itu lebih fokus kepada kekuatan politik Islam, sementara adab budaya kurang diislamisasikan, sehingga ketika politiknya tumbang maka Islam sebagai agama yang ada di Spanyol, yang ada di India, semuanya hancur lebur. Makanya di sini kata para ulama Indonesia, kata para wali Indonesia berkumpul, yang ada di Kalimantan datang ke Jawa, yang di Jawa datang di Kalimantan, yang di Sulawesi datang ke Jawa, yang di Jawa datang ke Sulawesi, yang ke Sulawesi datang ke Sumatera, Sumateranya datang ke Kalimantan, berputar-putar semua saudara-saudara sekalian, sehingga sanadnya menyambung menjadi satu, membuahkan satu listrik dan energi yang sangat luar biasa untuk Indonesia, membuat satu peradaban. Apa? Islamkan tanah Jawa, bukan sekedar politiknya yang Islam, tapi manusianya pun harus diislamkan, tapi adat budayanya pun harus diislamkan, seninya harus diislamkan, bukan sekedar masjidnya saja yang Islam, bukan sekedar benderanya saja yang Islam, tapi kehidupannya harus diislamkan. Kalau bisa sandalnya, ayamnya, kambingnya harus diislamkan semua. Maka saudara-saudara sekalian, sejak itu diadakan islamisasi. Diadakan islamisasi. Kenapa sebabnya? Sebab saudara-saudara sekalian, Indonesia itu penuh dengan nilai-nilai spiritual. Jadi mulai ajaran Buddha dan Brahma, dari mulai ajaran Buddha dan Hindu, memiliki spiritualitas Islam yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya mendekatkan diri dengan akhlakul karimah dan karakter orang Jawa kepada Islam. Makanya akhirnya membuahkan bahwa masyarakat Indonesia lebih mudah masuk Islam. Termasuk juga yang ada di Pasundan, ada yang disebut dengan agama Brahman. Agama Brahman itu agama tauhid. Agama Brahman itu adalah agama tauhid, agama Ibrahimiyah. Makanya di sana dikenal, ini menurut Profesor Dr. Kamal Salibi mengatakan bahwasanya agama Brahman itu adalah dari Cina kuno, dan Cina kuno ini saudara-saudara sekalian itu mengubah satu, mengalih bahasakan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa dengan bahasa Cina kuno. Kenapa sebabnya? Sebab pada waktu itu terjadi rencana pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diselamatkan, yang terjadi adalah yang tersisa kaum Hawariyun. Kaum Hawariyunnya tersebar kemana-mana, diantaranya masuk ke Cina kuno. Ketika terjadi ada bahasa Ibrani atau bahasa Suryani, apalagi yang mirip-mirip bahasa Arab, maka langsung dibunuh, orangnya orangnya dikejar, langsung dibunuh. Maka seluruh ajaran-ajaran bahasa Nabi Isa yang tauhid, yang disebut agama Ibrahimiyah, itu dialih bahasakan menjadi agama yang tertulis di dalam manuskrip Cina kuno. Makanya Profesor Dr. Kamal Salibi menemukan satu manuskrip tua sebelum Islam datang. Ternyata di situ ajarannya persis dengan ajarannya Nabi Isa. Konsep ketuhanannya persis dengan Islam. Bahkan ditemukan kabar bahwasanya akan datang orang namanya Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan secara detail. Seorang nabi namanya manusia yang terpuji, cuma diganti bahasa Cina, Muhammad. Bapaknya namanya bapak hamba Tuhan, Abdullah, hamba Allah. Ibunya namanya adalah seorang perempuan yang dipercaya, Aminah. Sahabatnya ada 4, bahkan dia akan terusir dari kampungnya, bahkan ke tanah Yasrib. Bahkan kata Yasrib itu masih menggunakan Yasrib di Cina kuno, karena orang Cina sulit
menggunakan apa namanya, mengalibasakan Yathrib dengan apa? Itu hasil temuan Profesor Dr. Kamal Salibi sangat luar biasa. Lah di antawise para seret propros dulur itu dirubah dengan bahasa Cina kuno, termasuk ono puasa, ono sembayang. Nek Gusti Allah Ta'ala niku mung setunggal, pangeran sing nyiptakaken langit bari bumi, tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah tidak punya anak dan diperanakan. Konsepnya persis seperti agama Islam. Lah itu ada konsepnya di Cina kuno. Itu ditemukan manuskrip asli, bahkan ada yang mengatakan itu yang diambil oleh para pemuka-pemuka Hindu dan Buddha. Sehingga Profesor Dr. Pandita mengatakan seharusnya orang Hindu dan Buddha segera masuk Islam. Kenapa? Karena konsepnya berasal dari Cina kuno, dan Cina kuno itu adalah konsep tauhid yang mengabarkan akan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, sampai konsep Tuhan Gusti Allah, kalau disebut Allah, mereka akan dikejar-kejar oleh orang Roma, mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Makanya lafaz Allah pun diganti, Tuhan diganti apa? Yang. Makanya nyuwun sewu, yang itu bukan istilah Hindu dan Buddha. Di Buddha dan di Hindu tidak ada yang. Yang itu adanya adalah di agama Brahman. Yang itu bukan Hindu Buddha. Kalau Hindu itu Brahmana, Siwa, Wisnu. Kalau Buddha sang Buddha Gautama, yang itu adalah konsep ketuhanan yang disebut Sang Yang Widiwasa sebagai ahli bahasa daripada apa yang disebut di dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah Maha Kuasa. Maka saudara-saudara sekalian, agama yang inilah, Brahman inilah yang dibawa oleh orang Cina kuno, yang katanya pertama kali datang di Bandung, disebarkan di daerah Priangan, yang terjadi yang dipegang teguh oleh daerah Pajajaran, dan tersebar luas ada di tanah Jawa. Inilah akar daripada agama tauhid, daripada agama Islam yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian nyuwun sewu, makanya para wali songo mengubah sholat menjadi sembahyang itu nggak begitu berat, kata kiai, nggak apa-apa. Apa sebab? Sebab yang dimaksud oleh Cina kuno adalah Allah. Itu adalah satu apa, fi mahallid darurah, pada waktu fi halid darurah, pada waktu itu sangat darurat ketika menyebutkan Allah dibunuh, jadi akhirnya dialihbahasakan menjadi bahasa Cina kuno menjadi yang. Makanya sembahyang podo bari sembah Gusti Allah.